Shalom dan selamat malam buat kita semua dan selamat datang ke Minggu Doa Belia. Tanpa buang waktu lagi, marilah kita memuji lagu Tuhan dalam lagu yang bertajuk You Are My All in All dan Give Thanks. Terima kasih atas lagu pujian tadi. Dan pada masa ini kita akan menyanyikan lagu tema yang bertajuk Panggilan Menjadi Saksinya. Dan selepas itu saya akan memimpin C. Ana untuk doa pembuka.
agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, membawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan, ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Dengan perisai iman, pedang roh firman Tuhan, bersiap sedia senantiasa melawan tipu muslihat iblis, bertahan hingga kesudahannya, pembawa harapan pemuda-pemudi. Ayo sahut panggilan Tuhan, menjadi saksinya, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan, berdiri teguh, perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan penjagaan-Mu Tuhan. Sebelum kami memulakan minggu doa belia kami memohon pimpinan daripada-Mu agar kami dapat melaksanakan minggu doa belia kami dengan sempurna. Dan biarlah Roh Kudus dan suara Tuhan sentiasa menyertai kami, dan biarlah segera apapun pelajaran yang akan kami dengar nanti dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan seharian kami,
Dan Tuhan, Engkau ampunilah setiap dosa-dosa kami, dan biarlah doa ini diserahkan dalam nama Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencana-Mu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik untuk Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhir. Kau selalu punya cara untuk merubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik untuk Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Yes, shalom pada semua di mana saja Anda berada pada saat ini. Jadi pada malam ini adalah malam pertama untuk Minggu Doa Belia kita. Mari kita teruskan. Sebelum kita teruskan dengan pelajaran, saya suka untuk memperkenalkan penulis untuk pelajaran Minggu Doa Belia kita adalah Dr. S. Yuri Pereira. Dia merupakan seorang pastor yang sudah diurapi di dalam gereja Seventh Day Adventist. Dia memiliki master degree dalam kepimpin, sistematik teologi dan biblical preaching. Yuri Pereira juga memiliki PhD dalam berkhotbah dari University Andrews. Dia pernah melayani sebagai pastor, penginjil, dan sekarang sedang melayani sebagai koordinator Hispanic Ministry di Conference New York. Dan dia juga menjadi tenaga pengajar di University Andrews. Pastor Yuri Pereira adalah seorang penulis. Dia sudah menulis beberapa buah buku termasuk buku Living Without Fear, diterbitkan pada tahun 2021 untuk Divisi Utara Amerika. Begitu juga dengan buku Preach the Words, A Guide to Sermon Preparation and Preaching, dan juga The Preacher and Preaching. Yuri Pereira berkawin dengan Mariel Pereira dan mempunyai dua orang anak yang bernama Ernesto dan Elizabeth Pereira. Jadi kita teruskan dengan pelajaran kita pada malam ini. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan ini Tuhan. Dan pada saat ini, kiranya Engkau bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, malaikat suci-Mu melindungi kami sepanjang kami belajar tentang firman-Mu melalui pelajaran pada malam ini Tuhan. Benarkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran ini Tuhan, dan kiranya Engkau menyentuh hati para pendengar, juga mereka yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Oke, pada malam ini tajuk pelajaran kita adalah sebuah kebenaran dalam satu buku. Saya mulakan dengan satu cerita tentang Lupin. Lupin adalah satu filem yang mendapat sambutan pada tahun 2021. Filem ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Asen Diop yang menggunakan idea-idea dan strategi daripada sebuah buku hadiah daripada ayahnya yang menceritakan tentang seorang pencuri profesional bernama Arsène Lupin. Dalam rancangannya untuk membalas dendam kepada keluarga Hubert Pellegrini yang telah menyebabkan ayahnya, Babakar Diop, dipenjarakan lalu membunuh diri kerana malu. Asan melakukan banyak perkara yang kelihatan mustahil dengan muslihat-muslihat yang dia belajar dari buku tersebut. Secara ringkasnya, filem Lupin merupakan filem yang mengisahkan tentang seorang lelaki muda yang hidupnya dipengaruhi oleh sebuah buku. Tapi izinkan saya katakan hal ini. Hal ini bukanlah merupakan hal yang luar biasa. Kerana terdapat satu buku yang benar-benar mempunyai kuasa. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam message yang pertama ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda semua sebuah buku yang mempunyai kuasa. Ia adalah Alkitab. Sebuah buku yang sangat penting dalam sejarah, lebih tinggi daripada semua kitab lain dan mengandungi keseluruhan kebenaran. Dalam siri message ini, kita akan mengkaji kebenaran masa kini atau lebih tepat lagi, kebenaran untuk masa di mana kita hidup. Tapi saya pikir bahawa amat penting untuk kita letakkan asas yang akan menjadi platform untuk setiap message yang akan disampaikan pada minggu ini. Oleh itu, mari kita menjawab dua soalan penting berkaitan tentang Alkitab. Soalan yang pertama, apakah bukti yang kita ada untuk membuktikan bahawa Alkitab adalah sangat unik sebagai firman Tuhan yang telah diilhamkan? Yang kedua, apakah faedah yang kita boleh dapati apabila kita membaca dan mempelajari Alkitab sebagai golongan orang muda? Mari kita menjawab kedua-dua soalan ini. Soalan yang pertama, dia menanyakan bukti yang menunjukkan bahawa Alkitab ini benar-benar firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan terdapat banyak bukti sebenarnya. Tapi pada hari ini, pada malam ini, saya akan memberikan 4 bukti yang cukup kuat untuk menjawab soalan yang pertama ini. Bukti yang pertama tentang Alkitab adalah kesatuan yang unik. Alkitab ditulis oleh lebih kurang 40 orang penulis dan para penulis ini berasal dari zaman, masa, latar belakang dan tempat yang berbeza. Bahkan keadaan di mana mereka menulis Alkitab ini juga berbeza. Seperti Musa, dia menulis Alkitab semasa di padang gurun. Manakala Yohanes pula semasa berada di Pulau Patmos. Tetapi mereka masih mengungkapkan satu tema yang sama, yaitu tema keselamatan. Itu adalah tema Alkitab kita pada saat ini. Yang kedua, Alkitab mempunyai seorang pahlawan, kesatuan yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Seorang pahlawan yang bernama Yesus Kristus. Mereka juga mendedahkan seorang penjahat, iblis atau setan. Dan paling penting, mereka menyatakan tujuan Alkitab. Mereka mengungkapkan kebenaran mengenai hidup dan karakter Tuhan. Bukti yang kedua pula adalah kewujudan yang ajaib. Alkitab sebenarnya adalah buku yang paling dibenci, paling banyak diserang, dan paling dianiaya. Tidak ada buku lain selain buku Alkitab yang paling banyak diserang. Tetapi seperti yang kita lihat pada masa ini, Alkitab masih ada bersama dengan kita. Contohnya tentang Voltaire yang berasal dari Prancis dan sangat terkenal namun tidak percaya pada Alkitab. Dia meninggal pada tahun 1778 dan sebelum dia meninggal dia mengatakan begini, Alkitab dan agama Kristen akan lenyap 100 tahun selepas saya meninggal.
Tetapi apa yang terjadi? 50 tahun sahaja selepas dari dia meninggal, Akbar dan rumahnya di Geneva menjadi tempat untuk penerbitan Alkitab. Musuh-musuh Alkitab datang dan pergi, tetapi Alkitab tetap ada seperti yang Yesus katakan di dalam Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu adalah bukti yang kedua. Mari kita lihat pada bukti yang ketiga. Bukti ketiga adalah penceritaan sejarah yang benar. William Mitchell Ramsay merupakan seorang ahli arkeologi dan ahli sejarah Inggris dan merupakan seorang etis. Dia juga adalah anak seorang etis. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa Alkitab ini bukanlah satu buku yang boleh dipercayai. Tapi semua dakwaan yang dia buat itu salah. Lalu dia beralih kepada dua buku yang ditulis oleh Lukas, yaitu buku Lukas dan Kisah Para Rasul. Ini disebabkan dalam kedua buku ini, Lukas dan buku Kisah Para Rasul, terdapat banyak nama, tempat, dan tarikh yang dengan mudah dapat dibuktikan salah oleh sumber sejarah sekular. Untuk mencapai matlamatnya, Ramsay secara pribadi melawat tapak yang ditulis di dalam Alkitab dan selama 25 tahun dia memfokuskan dirinya dalam penyelidikan dia itu. Tapi sungguh mengejutkan bagi Ramsay apabila melalui penemuan arkeologi, dia melihat bahwa 32 negara, 53 bandar, dan 9 pulau yang disebut oleh Lukas dalam kedua bukunya itu benar-benar ada. Daripada membuktikan bahwa Alkitab itu palsu, sebaliknya Ramsay menemui berpuluh-puluh bukti yang boleh dipercayai yang mengesahkan kebenaran sejarah dalam Alkitab. Dan dunia dikejutkan sekali lagi dengan berita tentang William Mitchell Ramsay. Dia memeluk agama Kristen dan menjadi salah satu daripada pejuang kebenaran Alkitab. Teman-teman, Alkitab bukanlah satu buku fiksyen. Ia adalah sebuah buku yang mencatat sejarah yang benar. Dan bukti yang keempat, Alkitab dia menggenapi nubuatan. Bukti tambahan yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan terdiri daripada penggenapan tepat nubuatannya. Alkitab adalah satu-satunya buku agama yang mengandungi nubuatan yang telah digenapi dengan tepat dalam sejarah. Dalam Perjanjian Lama sahaja, lebih 2000 nubuatan telah digenapi. Dan mari kita lihat nubuatan tentang Yesus yang telah digenapi di dalam Perjanjian Lama menurut pengkaji Alkitab. Dalam Daniel 9 ayat 25 hingga 27, ia menyatakan tentang tahun pelayanan dan kematian Yesus. Mika 5 ayat 2 menyatakan tentang tempat kelahiran Yesus. Yesaya 7 ayat 14, kelahiran Yesus yang ajaib. Bilangan 24 ayat 17, bintang yang akan mengumumkan tentang kelahiran Yesus. Zakaria 11 ayat 12, pengkhianatan yang mengakibatkan kematian Yesus. Yesaya 53 ayat 9 hingga 12 menyatakan tentang kematian dan pengkebumiannya. Mazmur 16 ayat 9 hingga 11. Ia menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Semua buku-buku ini ada di dalam Perjanjian Lama. Lama sebelum Yesus lahir. Jadi setiap nubuat Alkitab ini dan banyak lagi telah digenapi dan kita yakin bahwa nubuatan yang masih ada akan digenapi. Penggenapan nubuatan adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan. Kita sudah menjawab soalan pertama kita, dan kita sudah mendapat banyak bukti tentang kebenaran Alkitab. Dan sekarang mari kita menjawab soalan yang kedua kita, yaitu apa faedahnya bagi kita sebagai golongan muda untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Banyak faedahnya, tapi untuk malam ini
saya akan fokuskan 3 faedah yang benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita apabila kita membaca dan mempelajari Alkitab. Yang pertama, mempelajari Alkitab membuatkan kita mengenali Tuhan dengan lebih mendalam. Mengetahui dan mengenali Tuhan tidak sama. Mengetahui tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Sama seperti kita sendiri, untuk mengenali seseorang, kita perlu memberikan mereka masa, melihat perlakuan mereka, dan hidup bersama mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi bagaimana untuk kita mengenali Tuhan, mencontohi kelakuannya, dan hidup bersama Tuhan, selain mempelajari Alkitab. Dengan mempelajari Alkitab, kita akan dapat melihat pribadinya, karakternya, keadilan Tuhan, belas kasihannya, dan kasihnya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, kata Yesus, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam Alkitab sendiri mengatakan, bila kita membaca Alkitab, kita akan mengenali Yesus Kristus. Yang kedua, membaca dan mempelajari Alkitab akan memberikan kita pengetahuan. Kita boleh membaca banyak buku, tetapi tidak ada buku yang dapat memberi hikmat kebijaksanaan sama seperti Alkitab. Alkitab menunjukkan kepada kita cara mencari hikmat, menerapkannya, dan menikmatinya. Kebijaksanaan datang dari pengetahuan tentang Tuhan, bukan dari kita sendiri. Dan dari penghormatan kepadanya dan firman-Nya, kita dapat banyak pengetahuan kebijaksanaan. Alkitab adalah sangat jelas, tepat, dan memberikan kita kebijaksanaan untuk kehidupan seharian. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Dalam Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amsal 2 ayat 6. Kerana Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Seperti yang kita sudah diberi bukti sebelumnya bahwa firman Tuhan itu diilhamkan menjadi buku Alkitab yang kita ada pada saat ini. Jadi melalui Alkitab kita akan mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, membaca dan mempelajari Alkitab akan memimpin kita untuk menjauhi dosa dan membantu kita untuk menuju ke kehidupan yang berkelimpahan. Menyucikan diri kita dengan firman Tuhan dan meletakkan kebergantungan kita kepada Yesus Kristus akan membuatkan kita kurang ruang untuk melakukan dosa dalam hidup. Mempelajari Alkitab akan membuatkan kita tidak berpuas hati dengan apa yang kita ketahui dan akan membuat kita pergi lebih jauh untuk mengetahui pekerjaan penebusan Yesus dan kasih karunia-Nya. Dengan itu, kita akan dapat melawan godaan iblis. Soalan tentang bagaimana seorang pemuda dapat kekal kudus dalam hidupnya, jawabannya ada dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Dan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu adalah 3 faedah yang kita boleh dapat apabila kita membaca dan mempelajari Alkitab. Kesimpulannya, Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan dan mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kita. Ada satu cerita tentang Juan Briceno, seorang pemuda yang selalu berpikir bahwa manusia ini boleh hidup tanpa ada Tuhan. Jadi, Juan bekerja, menikmati hidupnya, dan semuanya kelihatan baik-baik sahaja. Tapi jauh di dalam hati Juan, dia merasakan satu kekosongan yang tidak dapat diisikan dengan apapun. Lalu disebabkan kekosongan itu, Juan beralih kepada dadah. Selama 14 tahun,
Juan menjadi hamba dadah. Dia bukan sahaja mengambil dadah, tetapi juga mengedarkannya. Namun satu hari, semasa menghadiri majlis hari jadi rakannya, Juan melihat sekumpulan anak muda yang kelihatan berbeza dari yang lain dari segi pakaian mereka. Mereka berpakaian kemas, tingkah laku dan tutur bicara mereka juga berbeza dengan pemuda yang lain. Beberapa ketika kemudian, Juan menyadari bahwa orang-orang muda ini adalah orang-orang muda Advent. Kemudian dengan sedikit ketakutan, Juan mendekati mereka. Dia menyangka bahwa mereka akan menolaknya. Tetapi Juan sekali lagi terkejut apabila mereka menerimanya dengan penuh kasih. Mereka, para pemuda Advent ini, bercakap, berdoa dengan Juan, dan di akhir pertemuan mereka, mereka memberikan Juan sebuah Alkitab. Juan tidak pernah memiliki Alkitab sebelum ini. Tetapi pada hari itu, selepas pulang dari majlis hari jadi, Juan mula membaca firman Tuhan. Dan semenjak itu, Juan mula berubah. Sekarang 13 tahun semenjak Juan membaca Alkitab, dia menjadi orang yang tidak lagi terikat dengan dadah untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Dengan firman Tuhan, hidup Juan berubah. Dia bahagia dengan anak dan istrinya. Betapa besar mukjizat firman Tuhan di dalam hidup Juan. Jadi teman-teman, saya menjemput Anda pada hari ini untuk mempelajari Alkitab setiap hari. Sediakan masa yang tetap untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan saya dengan yakin memberikan jaminan kepada Anda bahwa pada saat Anda menjadikan hal ini sebagai satu tabiat, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Mari kita ingat ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk perbuatan baik. Jadi, pada malam ini, mari kita sediakan masa kita untuk mempelajari Alkitab dan mendengar suara Tuhan. Itu sejak pelajaran pada malam ini, Tuhan memberkati. Pada masa sekarang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu tema kita yang bertajuk Panggilan Menjadi Saksinya. Dikala cabaran hidup mendatang, Tuhanlah sumber kekuatan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup seturut kehendak-Mu. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Jadi saksinya, berdiri teguh
perjuangkan kebenarannya, perlihatkan dunia kasih Tuhan. Jalan hidup kami Tuhan yang pegang, rencana-Mu selalu yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, taat setia berkarya bagi Tuhan. Oke, terima kasih. Mari kita semua tunduk kepala dan sekali lagi kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas satu pelajaran yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa di surga, kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada setiap satu kami untuk menguatkan hati kami, untuk mempelajari firman-Mu setiap hari. Berikanlah kami kekuatan setiap masa, agar apa saja yang menghalang kami untuk mempelajari firman-Mu akan dapat agar kami dapat mempelajari Alkitab dan mempelajari firman-Mu setiap hari dengan baik, dengan tunjuk ajar dari surga Tuhan. Tuhan di surga, kami ingin berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dari masa kesehatan yang telah Engkau berikan pada saat ini, kami ingin gunakan itu sebagai salah satu cara kami untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih karena Engkau sudah begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih juga atas penjagaan-Mu. Semua ini Bapa kami serahkan kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.